Pada tahun 1965, kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur masih sangat sepi penduduk. Rumah-rumah penduduk pun masih sangat berjauhan. Dan belum lagi pada saat itu area Pulau Mas masih banyak terdapat rawa dan jalanannya masih tanah berlumpur yang jika hujan menjadi sangat becek. Pada saat itu kegiatan ibadah serta kegiatan pelayanan pastoral masih berpindah-pindah dari rumah umat ke rumah umat yang lain atau berpindah ke STM terdekat dan masih dalam naungan Paroki Keramat. Seiring berkembangnya zaman serta bertambahnya jumlah umat yang beragama Katolik, maka pada tahun 1976, Ketua Wilayah 10 pada saat itu mengusulkan dibangunnya tempat ibadah yang dekat dengan umat paroki Pulau Mas. Barulah setahun kemudian, pada tanggal 20 Agustus tahun 1977, atas usulan Uskup Agung Jakarta pada saat itu, yaitu Leo Sokoto, maka pembangunan gereja dimulai. Pembangunan gereja sempat terhenti karena ada beberapa masalah. Salah satunya belum adanya izin mendirikan bangunan. Setelah terhenti selama kurang lebih 2,5 tahun, akhirnya pada tanggal 14 Maret tahun 1979, Paroki Pulau Mas mendapatkan izin mendirikan bangunan. Setelah mendapatkan izin mendirikan bangunan, pembangunan gereja pun dilanjutkan. Setelah selesai pembangunan, gereja baru efektif digunakan pada tanggal 24 Desember tahun 1979. Dan pada tanggal 20 April tahun 1980 diberkati oleh Uskup Agung Jakarta Leo Sokoto. Gereja Santo Bonaventura baru diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Cokro Prenolo pada tanggal 12 Desember tahun 1981. Pada tanggal 2 Maret tahun 2020, pemerintah pusat mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Setelah pemerintah pusat mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia, seluruh daerah langsung menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Sejak saat itu, semua kegiatan baik pendidikan, pekerjaan, ataupun ibadah dilaksanakan dari rumah. Sejak pemberlakuan PSBB, Gereja Santo Bonaventura menerapkan ibadah online. Dengan petugas untuk streaming terbatas hingga 5 orang dan menjaga jarak serta wajib memakai masker. Setelah 5 bulan melaksanakan ibadah online, akhirnya Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan pengumuman resmi untuk melakukan percobaan ibadah offline dan terbatas hanya di beberapa gereja atau paroki. Selamat pagi Pak, apakah boleh saya minta waktunya sebentar untuk diwawancara? Boleh, silakan. Oke. Apa tanggapan Bapak terkait dengan kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah? Sangat mendukung ya, karena dalam kondisi sekarang ini pemerintah ingin melakukan yang terbaik, di mana PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Itu dimaksudkan agar pandemi yang terjadi di negara kita ini bisa dipotong melalui PSBB tersebut. Maksudnya tidak boleh, bukan bermaksudnya tidak boleh berkumpul, hanya untuk memotong penyebaran COVID saja. Bagaimana kondisi gereja saat kasus positif virus COVID-19 pertama kali diumumkan oleh pemerintah pusat? Ya, kami juga merasa kaget karena kok sudah masuk ke Indonesia. Tindakan apa yang diambil oleh pihak gereja saat virus COVID-19 mulai menyebar ke beberapa daerah termasuk di Jakarta? Baik, untuk gereja langsung memberikan sosialisasi untuk para umatnya. Salah satunya kebijakan yang diambil oleh paroki adalah mengajak umat untuk selalu waspada, menggunakan prokes atau menggunakan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sambil menunggu kebijakan dari Keuskupan Agung Jakarta. Siapa ketua tim gugus kendali paroki dan berapa anggotanya?
tim gugus kendali paroki di paroki Bonepen 2 diketuai oleh Bapak Hartono Sondang. Anggota sekitar 25 orang, dan di situ juga dibantu oleh beberapa teman-teman dari relawan yang selalu ikut bertugas untuk menjaga SOP, baik itu prokes dan lain-lainnya, agar dalam melaksanakan ibadah yang sudah dimulai oleh gereja tetap terjaga dengan baik. Apa kebijakan yang ditetapkan oleh tim gugus kendali paroki untuk pelaksanaan misa offline? Baik. Pertama, sebelum pelaksanaan misa offline dimulai, semua sarana yang harus kita sediakan sesuai dengan SOP yang ada kita siapkan. Contoh, tempat cuci tangan, terus alat untuk cek suhu, hand sanitizer, pengaturan tempat duduk umat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seluruh prokes yang atau SOP yang ada. Itu kebijakan yang dilaksanakan oleh paroki sesuai dengan aturan yang kita dapat dari Keuskupan Agung Jakarta. Nah, sebelum misa offline ini kita mulai, setelah kita menyiapkan sarana yang ada, kita mohon izin dulu ke Pemda setempat, di mana di sini kita melaporkan ke gugus kendali kelurahan dan gugus kendali dari kecamatan sesuai dengan aturan yang diminta oleh Keuskupan. Mereka akan memeriksa apa yang sudah kami siapkan. Setelah dari Pemda mengatakan bahwa misa atau ibadah offline bisa dilaksanakan di paroki ini, kami mengajukan proposal ke Keuskupan Agung Jakarta sesuai dengan yang diharapkan oleh tim gugus kendali dari Keuskupan Agung Jakarta. Salah satunya adalah kapasitas gereja. Kami hanya mengambil 20% dari kapasitas gereja yang ada. Di paroki kami, kapasitas gereja bisa menampung 500 umat. Karena kondisi ini, kami hanya mengambil 20%, akhirnya setiap kali misa offline di hari Minggu hanya ada 100 umat yang bisa hadir, itu pun termasuk petugas. Jadi rata-rata setiap minggunya 70 umat hadir, ditambah 30 petugas, itu sampai dengan pastornya. Apa saja pelanggaran peraturan protokol kesehatan yang pernah dijumpai saat pelaksanaan misa offline? Rata-rata cara memakai masker. Kadang-kadang masker diturunin atau ditutupkan hanya di mulut, tidak sampai ke hidung. Terus walaupun mereka itu satu keluarga, contohnya ibu dan anak, kadang-kadang pelanggaran yang terjadi itu mereka duduknya terlalu rapat. Bagaimana tim gugus kendali paroki mengatasi pelanggaran peraturan protokol kesehatan saat pelaksanaan misa offline? Baik, mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh umat saat melaksanakan misa, ikut ibadah,
karena SOP sudah ada. Salah satunya adalah bahwa masker scuba sudah dilarang. Kami siapkan masker agar umat bisa memakai masker medis yang sudah kami siapkan. Terus untuk masalah tempat duduk, apabila mereka terlalu berdempetan satu dengan yang lain, petugas tata tertib yang ditunjuk akan selalu mengarahkan mereka untuk dapat duduk dengan benar. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk kami wawancarai. Baik, sama-sama. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Setelah percobaan ibadah offline tersebut, Posko Pandatung Jakarta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan misa offline terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang berlaku untuk ibadah offline. Setelah dilakukan evaluasi, maka Posko Pandatung Jakarta mengizinkan gereja untuk melakukan ibadah offline secara bertahap dan Gereja Santo Bonaventura Paroki Pulau Mas mendapatkan izin ibadah offline pada tahap yang kedua. Saya Gabriel Arya melaporkan dari Gereja Santo Bonaventura Paroki Pulau Mas, Jakarta Timur.